Mau berdoa silakan. Baiklah, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini ya Tuhan, yaitu untuk belajar mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Yusak ya Tuhan. Biarlah setiap pelajaran yang disampaikan oleh Pak Yusak ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan, dan bisa kami terapkan dalam kehidupan dan setiap pelayanan kami nanti ya Tuhan. Engkau berkati kami dan berkati setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita Amin. akan belajar lagi ya. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Guru-guru yang terbaik yang mengajar kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yusak yang dengan setia mengajar ya. God bless you. Silakan. Amin. Bagaimana itu kabarnya Sanggau sama Sintang? Bisa begitu hebat ya banjirnya. Banjir ya? Banjir sudah 3 minggu lebih sama sekali tidak surut. Itu Sudah kan surut, Pak. luar biasa. Sudah mulai surut, 3 Pak. minggu lebih. Bayangkan Kalimantan yang dulu pusat hutan kita, sisa hutan di Indonesia berarti sudah gundul-gundul itu. Dan tidak beda sama Jawa ini. Ya. Luar biasa dahsyatnya. Berapa dalamnya Erik dalamnya gitu? Ada berapa puluh desa itu tenggelam, Pak. Tenggelam, waduh. Dan sekarang udah mulai turun. Amin. Amin. Itu tempatnya siapa yang dinanggapi noh? Salpika, Pak. Oh, Saltika ya. Oh, aduh. Ya. Biasa. Oke. Ya. Baiklah, saudara, kita akan mulai. Saya baru-baru ini dapat kiriman dari WA saya, ada satu peristiwa yang terjadi yang saya mau jadikan case study. Kita diskusi sebentar tentang kejadian peristiwa tersebut. Saya sharekan dulu screen saya. Ya, oke. Baru terjadi di rumah duka Jelambar di Jakarta. Ya, bahwa jadi peristiwa seorang pendeta mencoba membangkitkan orang mati. Petinya sudah ditutup, diminta untuk dibuka kembali. Lalu ia mendoakan, doa 2 jam, akhirnya suruh tutup kembali karena gagal. Malu kan jadinya. Jadi saya mau ajak saudara menanggapi peristiwa semacam ini dari segi hermeneutika yang kita sedang pelajari bersama. Bagaimana komentar saudara dari segi hermeneutika menilai, membahas kasus kejadian seperti ini? Ayo coba silakan. Jadi ini usaha orang membangkitkan orang mati. Apa pendapat saudara? Ini penting saudara nanti kok jadi pendeta ya. Ayo, ada yang mau memulai? Pertanyaannya gini lah sederhananya. Boleh nggak sih kita mendoakan orang mati supaya bangkit? Boleh. Boleh, oke, boleh setuju. Terus apa yang ada yang salah tentu di sini? Di mana salahnya dari pandangan teologis, hermeneutis? Kenapa gagal? Ayo silakan, boleh semua berpandangan, kita mengasah, menajamkan teologi kita, khususnya hermeneutika. Agape, Anis gimana? Anggapannya? Jangan takut. Boleh, Pak. Ya, yang boleh. Lantas kenapa kok? Kalau boleh, lantas kenapa kok gagal? Kalau kenapa gagal sih nggak tahu ya, Pak. Cuman karena Tuhan Yesus kan emang menyuruh kita untuk bangkitkan orang mati seperti itu, Pak. Ayatnya di mana? Tuhan Yesus menyuruh kita bangkitkan orang mati. Sebentar. Sebentar, Pak. Saya cari dulu. Oke, yang lain dulu.
Ada nggak perintah Tuhan Yesus suruh kita bangkitkan orang mati? Matius 10, Pak. Ya, coba dibaca. Matius 10 ayat. 8. Oke, coba baca. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Oke, konteksnya apa ayat itu? Berapa? Matius 10. Matius berapa? Matius pasal 10 ayat 8. Yesus mengutus ke-12 rasul. Matius 8 ayat 10 kan? Terus, 10 ayat 10 ayat 8. 8. 10 ayat 8. Iya. oke. Oke. Terus kenapa kalau itu gagal? Ayo, ada yang jawab? Silakan. Tunggu gua agape, Pak. Oke, yang lainnya boleh kasih tanggapan. Gambar yang di-share hilang ya Pak? Memang nggak ada? Ya, hilang. Sebentar kok hilang. Saya tutup dulu nih. Saya share lagi. Oke. Ini gambar yang saya terima. Iya, udah keluar ya. Ya, jadi ini terjadi berita di rumah duka Jelambar di Jakarta. Oke, sudah ditutup petinya, sudah disekrup, sudah dilem, suruh buka kembali. Kalau habis itu didoain, lama akhirnya ya nggak terjadi apa-apa ya, akhirnya disuruh tutup kembali. Komentarnya yang ngirim sama saya, memalukan diri sendiri dan memalukan Tuhan. Benar nggak itu? Iya. Ya, gimana? Iya, Pak. Ya, iya. Memalukan diri sendiri, ya jelas. Tapi yang memalukan Tuhan salah menurut saya sih. Tuhan tidak perlu malu sama sekali. Yang perlu malu hambanya. Salahnya pasti ada di hambanya, bukan di Tuhan kan ya. Di mana salahnya? Oh, gagal mesti ada yang tidak pas gitu ya. Ayo, ada yang mau lanjutkan? Ini penting, Pak. Ya, gimana? Mungkin hambanya itu kalau merasa sudah bisa membangkitkan orang mati, dia mikir untuk kemegahan dia sendiri mungkin, Pak. Apa? Gimana? Kurang jelas. Mungkin jika hambanya itu bisa membangkitkan orang mati, mungkin dia mikir itu akan menjadi kemegahan dia sendiri, bukan untuk Tuhan. Kemegahan untuk diri sendiri. Ya. Ya, itu poin penting sekali. Itu poin yang penting sekali untuk kasus-kasus seperti ini ya. Jadi kayak hamba Tuhan yang kelihatannya bicaranya dia bilang ini untuk kemuliaan Tuhan dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada motivasi. Di sini paling penting adalah motivasi. Jadi dalam pelayanan saudara walaupun melakukan yang benar, kelihatannya benar, ada ayatnya, ada perintahnya dan saudara lakukan, tapi kalau dibalik kelakuan perbuatan saudara ada motivasi, tahu motivasi ya, ada tujuan pribadi. Apa sih motivasinya pendeta ini? Kok nekat gitu? Motivasinya ya supaya
Selalu pendeta supaya bilang, terkenal. supaya terkenal, populer, dianggap sakti, dan sebagainya. Ya, pendukung yang lain saya percaya adalah yang kita baru bahas di bulan Agustus, ya, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata padamu, sungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga kerjaan-kerjaan yang aku lakukan, bahkan kerjaan-kerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, ini kita sudah bahas bersama tentang penafsiran ayat ini, konteksnya, dan penekanan ayat ini sama seperti tadi di Matius 10 ayat 8, penekanannya adalah penginjilan. Untuk penginjilan itu betul-betul untuk kemuliaan Tuhan. Kalau dalam konteks penginjilan terjadi mukjizat, memang itu sesuai rencana Tuhan. Jadi ayat Matius 10 ayat 8 juga sama, itu dalam konteks penginjilan. Ayat 7 coba mau baca, itu kalau kamu pergi menginjil, kamu dapat melakukan mukjizat-mukjizat yang Tuhan janjikan. Karena apa? Karena waktu menginjil kita perlu mukjizat. Kenapa kita perlu mukjizat waktu menginjil? Supaya orang yang belum percaya atau tidak percaya Tuhan Yesus ketika melihat mukjizat menjadi percaya. Tanpa tidak usah dikhotbahin apa-apa. Ya, kalau penginjilan sudah berkhotbah panjang lebar, berbusa mulut, belum tentu orang mau terima Yesus. Ya, kecil kemungkinannya. Tapi kalau ada demonstrasi kuasa Tuhan Yesus, menyembuhkan orang sakit, bahkan sampai membangkitkan orang mati, maka orang yang tidak percaya, bahkan anti barangkali, anti Yesus, anti Kristen, mungkin akan hancur, gitu. Pertahanannya langsung hancur, gitu ya. Apalagi kalau dirinya sendiri atau keluarga yang mengalaminya, ya, pasti akan terjadi pertobatan, jadi percaya Yesus. Tetapi kalau tidak dalam konteks penginjilan, ya, lalu dengan motivasi pribadi supaya menjadi terkenal, populer, dianggap hebat, lalu berbondong-bondong jemaat datang, dan jemaat baru datang ke gerejanya, yang notabene adalah jemaat pindahan dari gereja lain. Itu yang fenomena-fenomena yang sekarang ini sedang terjadi. Ya, khususnya kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, itu cuma rebutan jemaat dari gereja lain dengan banyak cara. Ya. Cara yang paling lazim dilakukan adalah memoles gerejanya menjadi gereja bintang 5. Ya. Kalau ada hotel bintang 5, sekarang ini gereja di kota besar dipoles menjadi gereja bintang 5 yang megah sekali seperti mall, ya. Mall itu kan yang menarik adalah mall yang megah, mentereng, terang sekali, dan luar biasa gemerlapan lah. Itu yang menarik orang. Kalau mallnya suram, ya nggak laku pasti. Ternyata gereja juga sekarang melakukan hal-hal yang seperti itu. Apakah salah melakukan hal seperti itu? Gimana pendapat Anda? Apa salah? Apakah boleh memoles gereja misalnya sehingga menjadi bagus dan mentereng? Boleh, bagus, ya, seperti Salomo mendirikan bait Allah yang sangat megah. Bila, sekali lagi, bila motivasinya adalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Tapi begitu mulai melenceng motivasinya, jadi untuk supaya gereja terkenal besar, jemaatnya banyak, pendetanya terkenal, uangnya banyak, dan sebagainya, mulai masuk motivasi-motivasi seperti itu jadi jebakan iblis ada di situ, saudara. Ya, iblis menjebak
Iblis sering menjebak hamba Tuhan untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya, tampaknya sangat rohani, ya, sangat benar, sangat alkitabiah, tapi ini dia tipuan dan jebakan iblisnya. Yang dikilik oleh iblis adalah motivasinya pendeta tersebut. Ya, motivasinya yang terkilik, maka akhirnya mereka jatuh. Ya, sudah terlalu banyak contoh hamba Tuhan seperti itu. Di dunia sekuler juga sama. Orang yang nggak masuk dalam pelayanan ya, orang biasa lah, orang Kristen biasa, normal. Itu yang terpanggil untuk menjadi orang terkenal. Kenapa? Contohnya sekarang, misalnya, ambil saja contoh orang biasa lah tuh, kalau Anda kenal Cassius Clay. Cassius Clay itu saudara mungkin lebih kenal sebagai Muhammad Ali. Tapi dia nama aslinya sebenarnya Cassius Clay, orang Amerika yang umur 17-18 tahun sudah menjadi juara Olimpiade, jadi merebut medali emas untuk tinju. Lalu dia masuk ke profesional. Lalu baru pindah agama, tinggalkan Tuhan, pindah agama, berubah nama menjadi Muhammad Ali, sukses sekali. Saya percaya itu panggilan Tuhan, istilahnya. Si Cassius Clay ini memang didestinikan, ditakdirkan untuk menjadi petinju yang handal dan hebat sekali. Itu bakat, talenta yang Tuhan karuniakan pada Cassius Clay. Ya, tapi dalam dia melewati destininya, menjalani destininya dengan baik, sesuai rencana Tuhan, jadi petinju dan sukses. Lalu begitu sukses, apa yang terjadi? Dia meninggalkan Tuhan dan kemudian menjadi sombong. Itu musuh utama manusia sukses. Yang orang sukses dalam arti dunia, dalam arti rohani, sukses dalam arti dia benar-benar menjalani takdir atau rencana Tuhan dalam hidupnya, impian Tuhan dalam hidupnya. Dia jalani panggilannya. Dia tidak keluar dari panggilan pada awalnya. Tapi jebakan iblis pada orang yang berhasil dan sukses, apapun bidangnya, termasuk pendeta, adalah dosa kesombongan. Itu menjadi sombong. Muhammad Ali terkenal dengan mulut besarnya, dan kemudian dia mendeklar dirinya sebagai the greatest. Dia bilang, I am the greatest. Wah, itu statement yang berbahaya sekali buat siapapun, orang Kristen terutama. Ya, I am the greatest. Saya orang terbesar. Ya, itu bahaya. Di situ lonceng kejatuhan, lonceng kematiannya sudah berbunyi. Peng, 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 gitu ya. Dan apa yang terjadi pada hari tuanya, puluhan tahun hari terakhir Muhammad Ali itu kena Parkinson. Parkinson itu jelek sekali, saudara. Orang yang gemeteran itu mulainya tangan gemeteran, tapi setelah itu seluruh tubuhnya bergemetar terus sehingga jalan saja susah. Seperti robot sudah. Kayak robot, tahu ya? Kayak robot jalannya sudah tidak bagus sama sekali. Itu dia derita puluhan tahun sampai matinya. Jatuh dalam sumur. Sama Mike Tyson juga begitu, di puncaknya keberhasilan, dia juga pindah agama, dia juga pindah nama, tapi tidak terkenal nama barunya, seperti Ali. Lalu dia bilang, I am the strongest man on this planet. Saya adalah manusia paling kuat di seluruh planet ini, di seluruh muka bumi. Dan statement-statement seperti itu, saudara, menunjukkan
dia sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Dan dosa kesombongan adalah dosa yang paling Tuhan benci dari semua dosa lainnya. Kenapa? Tahu nggak, saudara? Dosa sombongan adalah dosa yang paling menjijikkan buat Tuhan, lebih segala yang lain. Lebih menyembah berhala, berzina, dan sebagainya. Kenapa, saudara? Dosa kesombongan. Ada orang yang bilang kesombongan itu bukan dosa, cuma kelemahan karakter. Kurang bagus lah. Tapi bukan dosa lah. Sombong dosa. Kan tidak merugikan orang lain. Kenapa, saudara? Tuhan selalu teringat kepada Lucifer ketika ada orang jadi sombong. Karena dosa Lucifer itu cuma satu, sombong. Dia merasa dia sudah setara dengan Allah. Jadi contoh-contoh juga sama. Jadi setara dengan, merasa sudah setara dengan Allah. Begitu juga banyak hamba Tuhan yang merasa seperti itu ketika dia sudah sukses, gerejanya besar sekali, jemaatnya banyak sekali, uangnya nggak bisa dihitung lagi, sudah triliunan, nggak bicara miliar lagi, maka dia sudah seperti Tuhan, khususnya di komunitas dia. Itu bisa dilihat dari cara dia memimpin, sudah tidak ada seorang pun yang dapat memberi masukan sama dia. Itu salah satu ciri hamba Tuhan yang sudah merasa seperti Tuhan. Dia mau setiap kata-katanya adalah seperti firman Tuhan yang harus dituruti semua pengikutnya tanpa membantah sama sekali. Itu ciri-cirinya, saudara. Yang kedua, saudara, kenapa dosa kesombongan menjadi dosa yang paling serius? Karena dosa kesombongan inilah yang menjadi induk dari semua dosa yang lainnya. Kembali tadi pada riwayat Lucifer. Sebelum terjadi, Lucifer itu jatuh sebelum Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Jadi ketika Tuhan belum melakukan menciptakan Adam dan Hawa, di surga terjadi pemberontakan itu. Lucifer sombong, merasa dirinya setara dengan Allah, dan ingin menggantikan kedudukan Allah, mau mengkudeta istilahnya, lalu diusir oleh Allah, tentu saja dibuang ke bumi. Makanya iblis kemudian menjadi penguasa di bumi untuk sementara. Itu atas izin Tuhan, dibuang ke bumi. Dan kemudian Lucifer ketika dibuang ke bumi, dia menyeret, mungkin serpaksa atau sukarela, tidak tahu, membawa dengan menyeret sepertiga malaikat di sorga. Itulah yang menjadi iblis setan yang ada sekarang di bumi. Dan dari satu dosa kesombongan itulah lahir semua dosa-dosa lainnya yang dilakukan oleh iblis dan segala setan, pengikut-pengikut Lucifer, yang kemudian mau dimasukkan, disuntikkan ke dalam tubuh manusia di bumi ini. Supaya sebanyak mungkin manusia dimenangkan oleh mereka, menjadi pengikut mereka, melakukan dosa seperti yang mereka lakukan. Jadi untuk menangkan dunia bukan saja kita harus menangkan dunia, tapi iblis sudah terlebih dahulu memenangkan dunia ini oleh tipuan-tipuannya tadi, oleh jebakan-jebakannya iblis tadi, yang banyak sekali dalam hidup ini jebakan iblis. Ya, karena itu sangat penting kita memenangkan jiwa, karena kita ini seperti balapan dengan iblis, berlomba dengan iblis. Kalau kita kalah balapan dengan iblis, artinya kita memenangkan lebih sedikit jiwa daripada iblis memenangkan jiwa manusia, maka penghuni neraka akan lebih banyak daripada penghuni surga. Gitu saja konsekuensinya. Kalau saudara dan saya tidak mau itu terjadi, maka kita harus lebih giat menginjil. Dan saya senang sekali dengan proyeknya Bishop ini, David. Luar biasa, karena menurut
Bapak Pertumbuhan Gereja, namanya Profesor Peter Wagner, ya. Peter Wagner, Bapak Pertumbuhan Gereja, itu menulis dalam bukunya mengatakan begini, the most effective evangelical method under heaven is church planting. Bilang gitu sekali. Artinya menurut dia metode penginjilan yang paling efektif. Banyak metode penginjilannya, macam-macam. KKR, ada itu. Yang menurut dia paling efektif di bawah kolong langit ini, dia bilang, wah, statementnya sangat strong. Ya. The most effective evangelical method under heaven, ya, di bawah kolong langit ini adalah menanam gereja. Saudara masuk di dalam panggilan itu, menanam gereja, merintis gereja, mendirikan gereja dimanapun sebanyak mungkin. Makin banyak gereja tersebar di muka bumi, makin cepat penginjilan menangkan orang terjadi. Ya. Khususnya di daerah-daerah terpencil yang belum ada gereja. Baik, kalau di kota besar itu cuma rebutan jemaat saja. Jika saya membalakan gereja di Kelapa Gading, Jakarta, berapa belas tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu saya mencari data di Kelapa Gading ada berapa gereja. Ternyata di Kelapa Gading, kawasan Kelapa Gading itu boleh dibilang cukup kecil lah, tidak besar lah. Padat sekali, tapi paling juga penghuninya 200.000 orang. Ya. Paling 200.000 orang. Tapi gerejanya ada 400 di satu kawasan real estate, cuma satu real estate Kelapa Gading itu ada 400 gereja besar kecil. Ya, kan, kalau dibandingkan ketika saya cerita itu pada pimpinan saya, salah satu yang dari Semarang bilang, waduh, kota Semarang itu gerejanya 300. Kota Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah, jumlah gerejanya 300. Kalah sama Kelapa Gading cuma satu real estate. Itu padat sekali. Dan kalau di statistik orang Kristen di Kelapa Gading lebih dari 60%. Lebih dari 60%. Tapi anehnya ketika terjadi kerusuhan Mei 98, Kelapa Gading itu tidak tersentuh. Ada real estate lainnya yang terkenal, banyak ada Kristennya dan banyak keturunan Chinese-nya, itu di bumi hanguskan rata. Di Kelapa Gading waktu itu dijaga oleh marinir, karena di sebelah marinir, di sebelah Kelapa Gading itu ada kompleks marinir memang. Gitulah cerita menyimpang sedikit. Ada kembali ke tadi, ayatnya ini ya tadi. Apa salahnya jadi yang mendoakan orang mati tadi? Menurut saya salahnya motivasinya satu ya. Dan saya juga mungkin menafsirkan dia tidak disuruh Tuhan. Jadi kalau melakukan hal-hal yang sensasional seperti itu, saudara, hati-hati. Ini termasuk satu upaya sensasional. Pertama, bukan dalam konteks penginjilan, kemudian motivasinya kelihatannya mengarah untuk kepopuleran dia. Mungkin pendeta ini belum populer. Coba-coba, siapa tahu kalau bangkit ya meledak, mungkin dia gerejanya meledak dan dia jadi dikenal dan jadi amat terkenal. Jadi pesan saudara dari kejadian ini, pesan saya pada saudara dari kejadian ini, jadi pendeta jangan suka bikin sensasi.
khususnya kalau sudah punya tujuan supaya populer dan dapat jemaat banyak, pindahan dari gereja lain. Itu motivasinya, jangan lakukan. Jangan jadi pendeta yang suka bikin sensasi seperti itu. Sebagai penutup untuk kasus ini, saya sungguh berharap, karena saya terima ini dari medsos, saya hanya berdoa agar semoga WA ini hoax. Saya sungguh berharap ini bukan jadian sungguh-sungguh. Ya, sebab memang kalau dari sudut pandang dari seberang ini memalukan sekali, ya, merugikan sekali. Oke, jadi pesan saya, kasus ini saya jadikan bahan diskusi supaya saudara jangan jadi pendeta suka melakukan hal-hal yang sensasional kalau tidak disuruh Tuhan. Ya, kalau disuruh Tuhan ya go ahead, jalankan. Kalau disuruh Tuhan. Kalau tidak disuruh Tuhan. Jadi sekali lagi setiap kali sudah mau melakukan sesuatu, selalu cek diri, periksa diri. Apakah motivasimu benar? Motivasimu. Yang tahu motivasinya cuma saudara sendiri dan Tuhan. Orang lain tidak ada yang tahu. Saudara bisa dipandang sebagai malaikat oleh orang lain. Ya. Jadi yang tahu hanya saudara sendiri, hati nuranimu, dan Tuhan. Karena itu jangan main-main. Ya. Jangan main-main, Tuhan tahu isi hatimu. Oke, kita langsung lanjutin ke apa? Ke studi kasus kita ya, tentang pokok anggur. Jadi konteks ayat ini adalah supaya Tuhan senang kalau kita berbuah. Tetapi ayat ini seringkali ditafsirkan secara harfiah. Berbuah berarti sukses. Kalau gereja jemaatnya banyak, uangnya banyak. Kalau orang biasa berbuah itu berarti perusahaannya menjadi lebih besar, cabangnya menjadi lebih banyak, karyawannya menjadi lebih banyak, untungnya menjadi lebih banyak. Pada umumnya ditafsirkan seperti itu. Tapi saya ingin ingatkan bahwa konteks ayat ini bersifat rohani. Buah yang dimaksudkan di sini lebih menekankan pada buah roh. Ya, karena itu saya ambil Galatia 5 ayat 22-24 ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ayat ini sering dibahas, tapi tidak sering dikontekskan dengan Anda harus mencapai, ini target buat setiap orang Kristen. Saya tanya jujur sama saudara, apakah sudah sering atau bahkan pernah berdoa, minta pada Tuhan, Tuhan, aku minta supaya aku mempunyai buah roh seperti di Galatia 5. Siapa yang pernah berdoa untuk minta buah roh? Pernah nggak berdoa minta ini? Pernah. Pernah? Wah, Anda hebat sekali. Hebat sekali. Lebih sering mana Anda minta doa seperti ini dengan doa minta berkat, minta uang, minta segala macam lah. Minta kalau belum nikah, minta jodoh, kalau sekolah minta lulus. Sering mana saudara minta? Minta buah roh atau minta yang material, yang lahiriah? Ya. Ada yang boleh jawab? Ini bicara karakter, saudara. Saya meragukan kalau saudara
sering atau selalu minta Tuhan memberikan saudara buah roh. Dalam doa-doa syafaat manapun, di doa-doa session doa manapun, saya tidak pernah dengar itu ada orang berdoa minta hal ini. Yang diminta selalu masalah-masalah kecil-kecil, biasa-biasalah sehari-hari. Ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi sesungguhnya ini hal yang paling penting di atas semua hal yang lain. Sebab hal yang lain itu sifatnya sementara, saudara. Apapun masalahmu saat ini, itu cuma sementara. Dalam kekekalan itu tidak ada artinya sama sekali masalahnya. Tapi ini adalah buah kekekalan. Kalau engkau mendapatkan buah roh, maka ini akan engkau bawa di alam kekekalan nanti. Yang lain, saudara, engkau tinggalkan. Kita tahulah semua anak kecil, sudah tahu. Kalau kita mati, kita meninggalkan semua milik kita. Apapun, tidak kecuali. Termasuk apa? Termasuk karunia rohani. Karunia rohani itu spiritual gift ya. Anda misalkan punya karunia rohani menyembuhkan, menginjil, mengajar, memimpin, menggembalakan, semua karunia rohani, memberi dan sebagainya. Itu pun sementara, saudara. Itu pun sudah tinggalkan. Bahkan beberapa karunia rohani, bahkan sebelum sudah mati pun, banyak yang dicabut Tuhan. Karunia rohaninya. Karena dia mulai nyeleweng. Yang pendeta yang misalkan karunia rohani apa, menyembuhkan atau apa, buat mujizat, itu cabut. Karena itu tadi dia mulai mencuri kemuliaan Allah. Jika dia melayani dengan menggunakan karunia rohaninya. Nah, ini yang disebut karakter yang kita akan bawa dalam keabadian. Orang selalu mengkontraskan antara mana yang lebih penting, antara karisma dan karakter. Tahu karisma dan karakter ya, saudara? Mana saudara lebih senang, dapat karisma atau dapat karakter? Karakter. Tapi kemudian kalau hamba Tuhan jujur ya, lebih mengejar karisma. Sebab kalau karisma itu jaminan bahwa banyak pengikutmu, banyak jemaatmu. Karisma, orang berkarisma itu kan punya daya tarik khusus yang melebihi orang lain rata-rata. Ya. Gitu dia ngomong, gitu dia khotbah, karismanya itu terasa memancar sekali. Sehingga orang lain yang khotbahkan hal yang sama, orang tidak tertarik, tapi kalau orang punya karisma, khotbah sederhana sekalipun akan membuat orang itu bisa terinspirasi dan meresponi. Ya, itu karisma namanya. Bayangkan saudara, kalau punya karisma seperti Petrus katakan terjadi pada Petrus, bayangannya saja dapat menyembuhkan orang. Bayangkan, itu kan karisma luar biasa, saudara ya. Baru bayangannya. Nggak usah berdoa, dia nggak usah tumpang tangan, ya, nggak usah berdoa berjam-jam. Kalau dia lewat, bayangannya saja dapat menyembuhkan orang yang sakit. Itu namanya karisma luar biasa. Itu yang banyak dikejar hamba Tuhan. Dalam bahasa lain, minta urapan dari Tuhan. Tuhan selalu minta urapan. Dan saya lihat dalam prakteknya, lebih banyak hamba Tuhan yang karismanya hebat, tapi karakternya ketinggalan di belakang. Pelayanannya hebat sekali, tapi karakternya tertinggal di belakang. Sebaliknya pendeta yang berkarakter baik, penuh integritas, saya lihat lebih banyak gerejanya sepi, jemaatnya sedikit, hidupnya melarat. Lihatnya tadi itu maka lebih banyak pendeta yang minta karisma. Tapi saya ingin katakan sekali lagi, karakter lebih penting karena karakter inilah yang menjadi kepribadian inner man kita. Inner man itu manusia batiniah.
manusia batiniah saudara itu gambarannya, profilnya dapat dilihat dari karakternya, yaitu dari buah roh ini. Berapa persen istilahnya saudara memiliki buah roh ini? Itu menunjukkan kualitas saudara di hadapan Tuhan Yesus. Yang nanti akan jadi ciri pribadi Anda di alam kekekalan. Nanti kalau istilahnya kita sudah hidup di alam kekekalan semua ya, sudah mati dan bangkit, kemudian sudah hidup di surga semua, jutaan tahun kemudian, miliaran tahun kemudian, kita mungkin melayang-layang semua seperti Superman di alam kekekalan di surga. Itu bayangan saya ya, tidak ada di Alkitab. Cuma ceritanya lebih dramatis. Lalu dalam perjalanan saya kemana-mana tadi saya ketemu dengan saudara Erik. Lalu saya mengaku, Erik apa kabar? Shalom, sudah jutaan tahun, miliaran tahun kita tidak berjumpa. Lalu yang ikut, ya, kadang-kali meresponinya seperti itu. Pada waktu itu kita, gimana sih bentuknya kita di alam kekekalan? Apakah seperti sekarang ini? Sehingga kita bisa saling kenal. Pertanyaan pertama gini, apakah kita bisa saling kenal nanti di alam kekekalan? Karena kita mungkin sudah tidak pakai tubuh seperti ini kan? Enggak. Pakai tubuh seperti sekarang yang mungkin masih bisa dikenal. Ini susahnya kalau pakai tubuh yang fana ini, misalnya itu yang terjadi. Pakai tubuh kita yang umur berapa, itu kan dosa. Ya kan? Tapi itu tidak akan jadi. Jadi kita pakai apa? Ya, coba saudara, pengetahuan Alkitabmu dikeluarkan. Dan satu kita gimana penampilan kita sehingga bisa dikenali, saling mengenali. Itu dugaan saya, mesti saling mengenali itu. Kalau enggak nanti istri kita enggak kita kenali, anak kita enggak kita kenali, mana? Orang tua kita enggak kita kenalin, adik kita, teman kita semua enggak kita kenalin. Rasanya harus kenal dong ya, logika teologinya. Anda kita pakai apa? Nah, kita pengen nyebut pakai tubuh roh. Jadi inilah penafsiran tentang tubuh roh. Tubuh roh itu ya dicirikan dari manusia batiniah kita, dari buah roh yang kita berhasil raih selama kita hidup di dunia. Seberapa banyak kita mendapatkan buah roh itu, karakter ilahi, istilah lainnya saya mau pakai itu buah roh ini. Semakin banyak kita mendapatkan karakter ilahi ini, semakin banyak kita berhasil meraih buah roh ini, istilahnya semakin ganteng kamu, semakin cantik kamu di alam kekekalan. Tapi kalau sedikit sekali, mungkin Anda tampangnya jelek nanti di alam kekekalan, tidak jelek, tidak ada yang jelek nanti surga, saya percaya. Tapi kurang bagus, kurang bagus. Tampilanmu di alam kekekalan kurang bagus, tidak secantik, seganteng yang buah rohnya banyak, yang karakter ilahinya hebat. Gitu. Semua masuk surga. Kayak istilah keponakan saya bilang begini, aku kalau nanti mati masuk surga, di pelatarannya saja aku sudah senang. Di emperan, atau emperan ya, di emperannya surga saja aku sudah senang. Yang penting aku masuk surga. Saya ketawa mendengar itu. Tapi saya masih jadi pertanyaan, apakah nanti ada kelas-kelas seperti itu? Ada yang tinggal di emperan, ada yang tinggal di pinggir jalan saja, ada yang dapat apartemen sempit, ada yang dapat rumah gede di surga. Saya tidak tahu. Apakah ada tingkatan-tingkatan seperti itu sesuai dengan buah roh?
Saya hanya berspekulasi. Ya, karena saya tidak tahu tepat jawabannya karena tidak ada informasi di Alkitab. Tapi mungkin juga benar. Rasanya masa sama sih upahnya semua orang nanti di surga yang kontribusinya lebih besar untuk kerajaan surga ketika dia hidup dan yang tidak punya kontribusi sama sekali terhadap penginjilan, atau orang yang jahat sekali sepanjang hidupnya dan pada detik terakhir terima Tuhan Yesus sehingga dia masuk surga, masa sama upahnya, sama istilahnya rumahnya. Bisa ada pemikiran seperti itu. Dan pihak juga tidak tahu, masa dibedakan, masih ada pembedaan status nanti di surga seperti status di bumi. Saya tidak tahu. Dua-duanya tidak kuat argumentasinya. Ya. Tapi di Galatia dikatakan semua sifat tadi, karakter buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri, dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berarti ini hal yang sangat penting dan abadi sekali. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Inilah ciri orang yang sudah meraih buah roh. Ya, daging itu sudah disalibkan sejak dia di dunia ini, sudah dia salibkan sama sekali. Jadi dia sudah seakan-akan sudah hanya memiliki tubuh roh, ya, karena dagingnya sudah dimatikan sama sekali. Orang ini sangat siap masuk kerajaan surga dengan tubuh roh. Tapi banyak orang yang sampai matinya masih tubuh rohnya masih jelek, saudara. Yaitu buah roh yang dia punya masih sedikit, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Ya. Mungkin dia cuma punya satu, misalkan kemurahan, misalkan dia orang yang sosial juga bantu orang. Ya. Yang lain-lain dia tidak punya, dan sebagainya. Jadi ini kepribadian manusia batiniah kita yang sifatnya kekal, abadi, dan kita akan nanti bawa di alam kekekalan. Ya. Untuk menggambarkan begini, kalau secara lahiriah kita cirikan saudara dan saya masing-masing itu, misalnya semua yang lahiriah seperti ini. Tinggi badan 170 cm. Ya. Lantas berat misalkan katakanlah 80 kg. Sudah mulai bisa bayangkan. Nah, ini seperti apa? Kulit kuning langsat. Rambut lurus warna hitam. Hidung mancung. Telinga agak besar, mulut agak lebar, mata sipit. Itu semua ciri-ciri kan ya? Ciri-ciri fisik, ciri-ciri lahiriah kita. Nah, kalau ciri-ciri rohani, itu yang disebut di Galatia 5. Itu yang membentuk tubuh roh kita. Kayak apa modelnya? Berapa persen mempunyai kasih, berapa persen mempunyai sukacita, berapa persen mempunyai damai sejahtera, berapa persen kesabaran, berapa persen kemurahan, berapa persen kebaikan, berapa persen kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Masing-masing ada persentasenya, masing-masing saudara dapat berapa persen dari setiap karakter itu. Kombinasi gabungan dari semua itulah yang membentuk kepribadian rohani saudara. Manusia batiniah saudara. Tubuh roh saudara nanti di alam kekekalan. Variasinya sangat banyak, saudara. Seperti tadi ciri tubuh tadi kan variasinya sangat banyak. Yang membuat seseorang itu, modelnya seperti itu. Tidak ada seorang pun yang sama tentunya, secara lahiriah. Begitu juga mungkin nanti secara rohani tidak ada orang yang sama. Masing-masing punya persentase dari semua buah roh itu sendiri-sendiri. Kalau digabung jadi suatu pribadi yang lengkap,
di alam kekekalan. Dan hal ini semua menyangkut kekekalan, bukan hal yang sementara. Jadi ini yang sudah harus kejar, karakter ilahi nama lainnya. Jauh lebih penting daripada karisma. Sebab saya sangat khawatir karisma itu memang buat surah hebat kelihatannya secara duniawi dan sementara. Tetapi banyak sekali jebakannya. Ada sebuah buku yang terkenal sekali, namanya Success Skills. Success Skills. Singkat judulnya tapi tajam sekali. Apa maksudnya Success Skills? Diterjemahkan susah ke bahasa Indonesia. Masa sukses membunuh? Yang itu maksudnya. Sukses itu punya jebakan-jebakan, ya, yang menghancurkan saudara. Lebih banyak orang sukses yang hancur akhirnya. Hidup akhirnya hancur. Dia tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Terlalu banyak. Rata-rata kalau selebriti, saudara ya, selebriti, rata-rata semua begitu populer, langsung kena narkoba. Saya bingung. Bingung nggak, saudara? Orang hebat, sukses, terkenal, banyak uangnya, kebanyakan kena narkoba. Gimana? Penyebabnya sederhana, saudara. Itu mereka populer, orang populer, mengalir terus. Mereka apa yang mereka takutkan dan khawatirkan cuma satu. Menjadi tidak populer. Itu mulai dapat kelihatan tanda-tanda dia mulai tidak populer, order-ordernya mulai sedikit, yang baru bukan sedikit, wah dia sudah stres sekali. Popularitas sukses membuat orang stres. Orang kaya yang paling takut, rasanya hilang, miskin. Jadi miskin itu paling takut, lebih takut orang kaya daripada orang miskin. Orang miskin tidak ada lagi, dia khawatirkan tidak punya apa-apa. Makanya rumah-rumah kasih pagar tinggi-tinggi, rumah yang mewah-mewah. Herdernya, anjingnya makin banyak, satpamnya segala macam. Orang kaya sudah penuh ketakutan. Itu jebakan-jebakan. Oke, waktu saya sudah habis sampai di sini. Boleh saya stop dan saya serahkan ke Pak David. Silakan Pak David. Ya, terima kasih Pak Yusak. Terima kasih atas pelajaran hari ini dalam hermeneutics supaya kita mempunyai balance dalam pelayanan. Adik-adik semua balance, tidak jadi membuat kehebohan yang memalukan gitu. Itu terima kasih. Kita akan masuk dalam doa penutup. Silahkan.